Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan segala syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam mari kita kirimkan ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini sebagaimana biasanya kita sudah sholat mendengarkan tausiah, insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Yusri Jadesake. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak atau Ustadz Yusri Jadesake. Silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Kemarin kata-kata bijak Ali itu sudah disampaikan satu. Apa itu? Buat baik dari surga. Man istaqqa ilal jannah sara'a ilal khair. Yang rindu kepada surga maka dia akan segera untuk berbuat baik. Ya, 3 orang. Kalau ini orang yang rindu kepada surga, tapi ada orang yang dirindukan oleh surga. Kajinya malam tarawih tadi ya, sampaikan ya. Siapa? Disampaikan enggak tadi? Malam tadi 3 orang yang dirindukan surga. Siapa? Bukan. Tadi malam tidak disampaikan. Ciri. Oh, ciri orang masuk surga. Ada 3 orang yang dirindukan surga. Salatun tasyaqqu al-jannah. 3 orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Ammar bin Yasir. Yang ketiga Salman Al-Farisi. Sekolah wadin. Ya, itu yang dirindukan. Kalau bicara lama. Ya, saya masuk ke yang ketiga, yang kata Ali tadi. Man asfaqa minan nar intaha anil lazat. Siapa yang takut kepada neraka maka dia akan meninggalkan yang lezat-lezat. Nah, kuncinya ya, siapa yang takut kepada neraka dia akan meninggalkan yang lezat-lezat dan lama-lama. Itu lezat itu yang enak, yang seru-seru, dia tinggalkan. Nah, sekarang siapa yang takut ke neraka? Neraka ini kan bahasanya adalah nar, Pak ya. Nar itu secara umum. Nar itu bahasa kitanya adalah api. Dan beberapa hari yang lalu kita mendengar Amerika itu diamuk si jago merah. Ya, betul ya. Dan itu tidak ada yang bisa memadamkan.
itu api di dunia. Walaupun teknologi canggih, walaupun alat-alat serba canggih, tapi tidak ada yang bisa memadamkan, Pak. Itu api dunia. Padahal api dunia ini adalah diambil oleh malaikat Jibril dari api dari neraka, kemudian dicuci sebanyak 70 kali. Barulah itu yang dihadirkan ke dunia ini. Nah, dan itu tidak bisa ditahan oleh manusia, Pak. Ya, itu api dunia. Nah, sekarang yang harus ditakuti itu adalah api neraka. Neraka yang sangat luar biasa. Maka ketika bicara tentang neraka ini, Bapak dan Ibu sekalian, rasanya kita tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau bekerja. Kenapa? Sangat-sangat menakutkan. Cuma karena tak tahu arti ayat yang dibaca, biasa-biasa saja. Saya kasih contoh. Ya. Contohnya gini. Bal kazzabu bisa'ah, surat Al-Furqan. Bal kazzabu bisa'ati, bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Kemudian orang yang mendustakan itu akan disediakan neraka sa'ir namanya. Neraka sa'ir ini iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu nampak oleh dia penghuninya dari tempat yang sangat jauh. Berapa jauhnya? 70 tahun perjalanan, seumur kita. Mulai berjalan kan, segitulah jaraknya. Ra'aitahum wa izara'anhum min makanin ba'id sami'u taghayyuzan wa zafira. Maka sudah terdengar gemuruhnya, bagaimana dahsyatnya suara dari neraka itu. 70 tahun perjalanan, Pak, sudah terdengar gemuruhnya. Nah, Bapak jangan sampai situ aja. Kalau Bapak baca surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk ya, inna jahannama lil kafirina inna a'tana lil kafirin azaba jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya kami sediakan neraka jahanam untuk orang-orang kafir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Iza ulqu fiha, ketika mereka dicampakkan ke dalam. Dicampakkan, kalau dimasukkan masih enak, Pak. Ini ulqu itu dicampakkan. Kaponya dipegang, orang tidak tahu apakah kakinya dipegang, apakahnya tangannya pegang, telingonya dipegang, kepala dicampakkan. Orang mencampakkan model apa? Ya, kan tidak mau peduli Bapak dan Ibu sekalian. Itu dicampakkan. Ulqiya fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Dia akan mendengarkan suara yang sangat menakutkan. Ya. Kemudian neraka itu apa? Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir mau meledak dia karena marah. Ini orang-orang ini nak ngerti. Nah, begitulah kira-kira. Hampir meledak, Pak. Bapak nanti baca surat itu. Ya. Hampir-hampir saja dia meledak neraka itu karena marahnya dengan orang-orang yang tidak mau ini. Marah Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Marahnya sangat luar biasa. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ghaiz itu kemarah. Hampir-hampir saja dia meledak karena marahnya kepada orang-orang yang suka dengan neraka itu. Kan ada yang suka, Pak. Ya. Yang suka itu ada dua golongan. Ya.
Yang pertama adalah orang kafir, berarti dia sudah pasti. Yang kedua adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah orang muslim yang tak peduli dengan agamanya. Itu fasik, Pak. Surat apa yang kita baca itu? Surat Sajadah. Ingat enggak? Wa ammal ladzina fasaqu fama'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu. Adapun orang-orang fasik itu ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka dan dia ingin keluar, Pak, tapi ketahuilah tidak bisa keluar karena dari neraka paling atas itu sampai ke bawah itu dalamnya itu 70 tahun juga. Sampai ke kerak neraka itu 70 tahun. Ya. Jadi jatuh dari hati itu baru sampai ke bawahnya berapa? 70 tahun. Berapa dalamnya baca keluar. Kalau penjara masih mendingan keluar, Pak. Ini 70 tahun baru sampai ke bawah. Ya. Fa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Mau keluar dibalikkan lagi situ. Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Rasakan oleh kamu sekalian. Dulu kalian tak percaya, tak yakin. Sekarang rasakanlah. Kata Al-Quran, Al-Quran informasikan. Sebelum itu apa lagi? Itu orang fasik, orang kafir sudah jelas tadi dalam surat Al-Muluk, ya. Itu surat apa namanya? Sajadah. Tapi juga ada orang berdosa. Orang dosa apa? Alam tara ilal lazi apa? Bukan, itu bukan itu. Di tengah-tengahnya. Apa? Al-mujrimuna nakisu ru'usihim. Apa awalnya? Kalau begini susah. Mujrimina nakisu ru'usihim inna rabbihim walau tara izil mujrimina. Nah, walau tara izil mujrimina. Kan sudah jadah juga ya? Didengarkan? Walau tara, jika engkau melihat wahai Muhammad, izil mujrimina nakisu ru'usihim, ketika orang-orang yang berdosa. Orang berdosa itu orang kafir sudah jelas, Pak. Orang fasik tadi sudah jelas. Orang yang berdosa itu adalah macam-macam kita inilah. Karena kita tidak bebas dari dosa. Ya, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika engkau lihat orang-orang yang berdosa itu wahai Muhammad, tertunduk wajah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berkata, Rabbana absorna, ya Tuhan kami, kamilah menyaksikan hari ini. Kan di akhirat nanti, Pak. Absorna wasami'na, kami dulu sudah mendengar di dunia, sekarang kami saksikan dan kami sudah mendengar dulu di dunia. Farji'na, maka balikkanlah kami lagi ke dunia. Kalau sudah dibalikkan, apa lagi? Kami akan jadi orang yang soleh. Tapi itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa balik lagi. Itu hanya sebagai bentuk penyesalan. Jadi ada orang kafir jelas, ada orang fasik jelas, ada orang-orang yang berdosa. Dan semacam awakku ada orang berdosa, Pak. Kenapa? Banyak yang dosa-dosa yang kita lakukan. Cuman Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika orang berdosa ini ada dua hal, Pak. Satu, ada dosa yang bisa diampuni. Dan yang kedua adalah dosa yang tak pernah bisa diampuni. Ya. Dosa yang tak diampuni itu adalah dosa syirik. Itu tidak akan diampuni, Pak.
Dan syirik itu terjadi karena kesombongan. Iblis itu adalah makhluk yang sombong. Dia tak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilaknat sampai hari kiamat. Dilaknat, Pak. Apa masalahnya iblis ini? Kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Maka iblis berkata, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Merasa hebat disebabkan karena ada asal penciptaan. Saya engkau ciptakan daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Maka api itu agaknya mulia daripada tanah. Nah, karena merasa sombong, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam itu adalah yang berdosa, kan? Apa dosanya? Saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, dia dilarang wala taqraba hazihi syajarah. Adam, jangan dekati pohon ini. Allah menyebutkan pohon ini dan tidak pernah menyebutkan syajaratul khuldi. Itu ingat Bapak, ya. Allah tidak pernah menyebutkan syajaratul khuldi dan dia hanya mengatakan la taqraba hazihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Tetapi di saat yang lain iblis itu merayu Adam. Apa katanya? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam pohon khuldi? Nah, siapa yang ngasih nama pohon khuldi ini? Setan, kan? Bukan Allah, ya. Dia membuat Adam ini untuk tertipu. Allah hanya menyebutkan pohon saja, tapi Adam menyebutnya apa? Iblis menyebutkan dengan pohon khuldi wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Artinya kerajaan yang kekal. Itu yang diiming-imingi oleh iblis. Nah, tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, iblis itu pintar dia. Apa katanya? Wa qasama inni lahuma laminas minan nasihin. Saya ini kan pemberi nasihat ini. Iblis itu bersumpah loh, Pak. Saya ini memberi nasihat kepada engkau wahai Adam. Ya. Makanya saya tunjukkan kepadamu sebuah pohon kekekalan dan kerajaan. Ini nasihat saya ini. Karena dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, makanya apa yang terjadi? Adam pun makan dan lupa dengan aturan Allah. Berdosa enggak Adam? Kenapa? Karena dia ngikuti setan atau iblis. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tapi yang menarik apa? Summa jatabahu. Adam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam dipilih, kemudian fahadah ujung ayatnya, lalu diberikan hidayah. Makanya turun kalimat dari Allah. Apa katanya? Rabbana. Makanya fatalaqqa Adamu mir rabbihi. Kalimatnya apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang diberikan oleh Allah, Pak. Itu tanda dia sayang. Maka diajarkanlah kepada Adam yang dia berdosa bukan karena sombong, Pak, tapi karena hawa nafsunya ingin mendapatkan kekekalan dan mendapatkan kerajaan yang tak pernah lenyap. Itu karena hawa nafsu keinginannya. Coba kalau dia tidak punya nafsu, Bapak dan Ibu sekalian, maka dia tidak akan ingin mendapatkan itu. Tapi karena ada nafsunya tadi, maka dia ingin mendapatkan pohon kekekalan sesuai dengan kata iblis dan kerajaan. Nah, jadi dosanya dua nih.
Iblis karena sombong, Adam karena syahwat. Ya, karena kesombongan itu tak diampuni. Tapi karena syahwat, disitulah ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahwat itu keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Dan semua manusia diberikan syahwat dan keinginan itu. Ya, kita tidak bisa mematikan, kita tidak bisa memotong dia, tetapi dia hanya bisa ditundukkan dengan akal yang sehat. Dengan akal ditundukkan. Maka ketika ditundukkan dengan akal itu, syahwat tetap ada, tapi dia berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, orang akan mengikuti syahwat itu Bapak dan Ibu sekalian, maka dia tak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu minta mau ampun itu adalah karena kesalahan disebabkan oleh syahwat. Maka orang ini pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia apa? Wa man taba wa amila solihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatim hasanat. Siapa yang bertobat dari kesalahan-kesalahan karena syahwatnya, kemudian dia melakukan amal soleh, maka dosa-dosanya yang lama itu diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ketika bicara tentang neraka tadi, kalau dia tidak bertobat, berarti dia orang berdosa. Kalau dia berdosa, masuk juga ke dalam tadi Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu? Neraka. Masuk neraka juga. Ya, kalau dia tidak bertobat, dia akan dimasukkan ke situ. Orang kafir, orang yang fasik, orang yang berdosa masuk ke situ. Tapi kita diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Untuk bertobat daripada dosa itu Bapak dan Ibu sekalian. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan bulan ampunan. Maghfirah kan? Kan ampunan. Ampunan dari apa? Dari dosa. Maka rugilah orang yang memang bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak pernah memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya disebutkan dalam hadisnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Apa hadisnya? Ragima ampurajulin, akan sangat hinalah seorang manusia iza dakhala alaihi Ramadan, ketika dia bertemu dengan Ramadan, summan salaha, kemudian dia tidak kemudian Ramadan lewat, qabla ayyughfara lahu, sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ramadan lewat, dia tidak dapat ampunan. Nah, ampunan itu diapain Pak? Diminta. Ini minta kan? Apa doanya? Allahumma innaka afuwun, engkau yang maha pengampun, tuhibbul afwa, menyukai ampunan, fa'fu anna. Perbanyaklah itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Perbanyak itu. Kapan kita banyakkan doa itu? Kalau bisa setiap waktu banyakkan kata-kata itu sehingga kita mendapatkan ampunan. Itu doa yang sangat luar biasa. Ya, soal yang sangat kuasa. Samping itu perbanyak pula istighfar. Kalau Bapak tengok Al-Quran, semua nabi itu meminta umatnya untuk istighfar. Istighfar itu juga minta ampun. Nuh berkata, fastaghfaru rabbahu innahu kana ghaffara. Ini kata Nuh, minta ampunlah kepada Tuhanmu, maka sungguhnya dia maha pengampun. Kalau kalian diampuni, apa yang terjadi? Yursilis sama'a alaikum midarar, maka akan diturunkan keberkatan hujan kepada kalian. Hujannya berkah, bukan hujan musibah. Kan ada juga ujian itu musibah, hujan itu musibah kan? Banjir. Tapi tidak, ini hujan yang berkah. Akhirnya turun sebagai berkah Bapak dan Ibu sekalian, bukan musibah. Itu karena ada
permohonan ampunan. Cuman umat Nabi Nuh itu tidak mau dia minta ampun. Akhirnya apa? Turun juga hujannya, Pak. Hujannya banyak sekali sehingga apa? Langit menurunkan hujan, bumi keluarkan hujan, yang terjadi apa? Banjir. Itulah banjir yang paling dahsyat sedunia ini. Kenapa? Karena menenggelamkan semua yang ada. Kenapa? Tidak mau dia istighfar. Hud pun juga berkata, apa katanya, Pak? Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Bertobatlah kepada Tuhanmu dan beristighfarlah dan bertobatlah kepada Tuhanmu. Lalu kalau kamu tobat apa? Maka Allah akan berikan kepada kalian nikmat-nikmat yang berlipat ganda. Sama dengan Nuh tadi. Nah, istighfar ini yang paling baik itu kapan? Itu pertanyaannya, Pak. Yang paling baik itu kapan? Yang paling baik itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur. Ya, itu waktu sahur, Pak. Jadi kalau sahur itu disebut dengan barakah, fisahuri barakah, di sahur berkah, maka sesungguhnya yang paling hebat itu adalah ketika orang menyambung dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kali dalam bentuk yang berbeda. Wabil ashari hum yastaghfirun wa hum yastaghfiru bil ashar. Itu semuanya seperti itu. Di waktu sahur mereka istighfar dan mereka beristighfar di waktu sahur. Sama aja, Pak. Pokoknya sahur itu adalah berkah. Kenapa demikian? Karena begini. Dalam hadis qudsi disebut oleh Rasulullah SAW. Yanzilullahu ila sama'id dunya hina sulusail lail. Allah itu turun ke langit pertama sepertiga malam terakhir. Ya. Wa yaqul, dan dia berkata, siapa yang memohon ampun. Memohon ampun itulah makna istighfar. Kepada aku akan ampuni. Dan siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Rezeki itu dibagikan pagi loh, Pak. Makanya orang yang tidur juga pagi itu kan disebut dengan rezekinya dicotok ayam kecil awak kan. Mana ayam rezeki ayam sorang-sorang. Ya, itu contoh ayam kan? Itu artinya rezeki itu dibagi pagi-pagi. Maka mintalah kepada Allah ampunannya dan apa yang mau kita minta, karena di situ dibagikan. Bahkan pergantian malaikat jaga ini, Bapak dan Ibu sekalian, pagi dan sore. Sorenya apa? Salat asar. Paginya apa? Salat subuh. Makanya ketika malaikat penjaga pergantian shift itu datang kepada Allah, mereka bertanya, yang datang, yang sudah pergi lapor, ya Allah, tugas kami sudah selesai. Nah, Allah bertanya, ngapain kau tinggalkan hambaku? Mereka sedang beribadah, ya Allah. Dimuliakan. Yang datang shift berikutnya, tahu pula mereka sedang beribadah. Jadi setiap pergantian shift malaikat itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu kita harapkan kita sedang beribadah. Maka ibadah yang paling berat itu adalah sholat subuh, dan yang kedua adalah sholat asar, Pak. Shift sorenya sholat asar. Makanya ketika sholat asar beribadah, malaikat pergi ke atas lapor, saya sudah selesai. Bagaimana engkau tinggalkan hambaku pagi tadi dan sore ini sedang beribadah, ya Allah. Yang datang pun mengatakan sedang beribadah kami temui, ya Allah. Jadi ceritanya hamba ini hanya dikatakan sedang beribadah, walaupun Allah tahu sebenarnya. Tapi itu adalah bentuk kemuliaan bagi orang-orang yang memberi ibadah pada saat shift pergantian penjagaan malaikat, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya istighfarlah banyak-banyak. Sebelum, sediakan waktunya, Bapak, dan minimal 10 atau 15 menit itu untuk istighfar. Ya, diatur waktunya. Al-Quran itu boleh, Pak, bagus untuk dibaca, tapi bisa dibaca waktu lain. Tapi istighfar itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu sahur. Al-Quran itu boleh dibaca. Kapan kita baca? Mungkin pada waktu yang lain. Jadi ada
waktu-waktu yang bisa kita pakai Bapak dan Ibu sekalian. Kadang-kadang kan luar biasa. Oh, mungkin dirajin baca Al-Quran. Orang sama. Ini waktunya untuk ini waktunya untuk ini. Bapak dan Ibu sekalian. Ini, majelis ini tahu Bapak dan Ibu sekalian apa namanya? Raudah, tahu Raudah? Apa Raudah? Taman surga itu dua loh Pak. Taman surga yang di dunia itu ada dua. Yang pertama adalah Raudah bainal mimbar wa baiti Rasulullah sallallahu. Itu Raudah yang di Masjid Madinah. Tapi Raudah juga namanya ketika ada majelis-majelis semacam ini, itu juga taman-taman surga. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu sekalian. Makanya maka banyak hadis tentang itu. Man salaka, siapa yang melewati sebuah jalan untuk pergi mencari pengetahuan, yang namanya sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Itu luar biasa loh Pak. Banyak lagi hadis-hadis yang lain kalau dikeluarkan hadis itu semuanya. Maka ini juga termasuk raudhah, taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji Bapak dalam Al-Qur'an itu. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa izaki ya ayyuhallazina amanu izaki dalakum tafassaw bil majalisi fafsaw yafsahillahu lakum. Kemudian juga nyaman yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Nah, kan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Cuman kan tuh kok enggak tahan. Nah, itu aja masalah. Enggak masalah. Di laba godang tadi malam kan enggak apa-apa, nguak-nguak sedikit enggak apa-apa lah. Ya. Tapi gitu-gitu juga kan. Nah, jadilah enggak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Mana enggak ada yang kantuk kan? Ya, soalnya kantuk aja tuh. Justru yang heran anak kantuk-kantuk, itu bahaya nih. Kepasok ke dokter jadinya kan kasih obat penenang tua, enggak juga kan tua doa, tinggal jalan masaji, pastikan tua. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan? Kalau enggak, siap balik ke sajadi. Jadi neraka tadi apa bahan bakarnya Bapak tahu? Batu dan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, takutlah kamu terhadap neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, dan neraka itu adalah bahan bakarnya nas dan batu. Kemudian apa lagi? Alaiha malaikatun gilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan penjaganya itu adalah malaikat yang kasar Pak. Kalau yang pernah pergi ke penjara, itu beringas-beringas penjagonya Pak dan Ibu sekalian. Yang pernah masuk penjara itu beringas-beringas Pak. Kumisnya pilin ke dia. Ya, pakai pentungan cik itu. Ya, bajunya ketat warna merah. Itu baru penjaga dunia. Awaknya nengok orang takut kan? Itu baru penjaga. Karena sipirnya senyum itu enggak penjaga neraka Pak. Itu gilazun, sangat kasar. Shidadun, itu sangat Pak. Enggak mungkin enggak pernah temukan malaikat yang sekasar itulah di dunia ini. Atau orang sekasar-kasarnya orang, John K itu kan kasar tuh kan. Itu enggak seberapa tuh. Ya, itu luar biasa. Malaikatun gilazun shidadun, malaikat gilas yang kasar, yang sangat kasar. La ya'sunallaha, yang tak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu. Itulah penjaganya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dan orang yang ada dalam neraka itu, Bapak kan tahu mungkin ya. Saya sampaikan ini. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Nggak ada guna roto banyak, halaka anni sultaniya, jabatan tinggi sudah hilang semuanya. Halaka anni sultaniya
khuzu fagullu, hari ini ambillah bagian jatamu, fagullu, summal jahima sallu, kemudian kamu akan dicampakkan ke dalam neraka, summal jahima sallu, kemudian campakkan neraka, kemudian kamu akan dirantai di situ. Panjang rantainya hanya 7 hesta, Pak. Itu dirantai di situ. Maka keluar. Minta permisi sama anda ada. Apa serat jam istirahat? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada jam istirahat di situ. Semuanya seperti itu, neraka itu sangat menakutkan. Maka itulah sebabnya fattaqun nar awal ayat, maka takutlah kamu terhadap yang seperti itu. Ndak juga takut ya semacam itu, masuk mana lah tanggung. Ya, ndak juga takut Bapak dan Ibu sekalian digambar semacam itu yang namanya neraka itu. Nah, itu ya jangankan saya nyampaikan, mungkin Nabi pun ada juga yang ndak menerima sampai Rasulullah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu termasuklah Abu Gosok dan Dapur itu tidak disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah, jadi tanda orang takut itu adalah berhenti minimal untuk mengikuti syahwat di bulan Ramadan ini, Pak. Syahwat itu bersenang-senang, lalu pasti lama. Nah, ada tidak lama, Pak. Ya, bangun lawan lolok itu. Ya, artinya ini kesempatan loh, Pak. Di masjid enggak Bapak tidur, tapi niatnya tadi itikaf. Tapi kalau di rumah lolok, Pak, itu enggak ada dulu. Ya, memang lolok sampai pagi. Apalagi rumahnya pakai AC selimut tabah. Lah jole pakai AC selimut tabah dulu kan. Ngapain lagi itu kan kurang kerja sebenarnya, Pak. AC ada, selimut tabah dulu. Mending enggak pakai AC, enggak pakai selimut. Itu jaleh. Ya, jadi yang dimaksud itu adalah Bapak dan Ibu sekalian, jangan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu besar sekarang, Pak. Apa? Hawa nafsu ingin dapat beli baju baru, pakaian baru, semuanya baru. Apa juga termasuk istri baru, saya tidak tahu. Ya, kan semuanya serba baru, Pak. Ya, apalagi rumahnya dicat baru, semuanya Pak baru, bajunya baru, hari lebaran sahur baru, kuenya harus banyak dan baru semuanya. Kan gitu sekarang yang orang kerjakan. Nah, coba tinggalkan itu semuanya. Cari dulu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu nanti bikinlah kue itu habis lebaran. Nggak ada mengganggu lagi kan? Jangan waktu sebelum lebaran, karena lebaran ini bonusnya dari Allah itu sangat luar biasa banyaknya. Yang kita cari sekarang bagaimana bonus yang diberikan oleh Allah, bukan yang disampaikan oleh manusia. Kalau kita itu kan hanya penilaian manusia, Pak. Kita ingin cari dulu penilaian dari Allah. Allah tuh ridha atau tidak? Makanya ukuran orang lebar itu bukan pakaian baru, baju baru, teropong baru, kopiah baru, sarung baru, bukan. Tapi ukurannya adalah laisal jadid liman labisal jadid wa innamal id liman ittaqoizid. Orang lebaran itu bukan yang punya serba baru, peci baru, baju baru, sarung baru, tawakuang baru, ya, sadonya baru, bukan itu. Yang barunya walakinna id liman ittaqoizid. Itu hanya untuk orang yang ketakwaannya bertambah kepada Allah, karena sudah dilatih selama 30 hari. Makanya ketakwaan yang bertambah. Ayam saja tidak perlu 30 hari ngaturnya untuk mengenal kandang, Pak. Di boliem kampung di pasar tuh, bawa pulang, dimasukkan ke dalam kandang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat di lopen sore. Bisa dialog ke kandang spontannya tuh. Hari kelima di lopen pagi, ataunya kandangnya. Awak lah 30 hari ndak tahu juga kandang lah. Aduh. Kayak kala pulau ada ayam kan? Ya, makanya karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah, pasang lagi niat. Saya ingin mencari yang keridhaan Allah Subhanahu, itu yang harus kita tanamkan dalam hati. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.